Orang yang daftar haji itu sehat badan, panjang umur, murah rezeki. Itu doanya, Pak. Betul. Kalau dia menghayati dengan apa yang dikerjakan dengan waktu dia daftar, Bismillah saya mau daftar, itu mudah-mudahan dapat. Insya Allah dimudahkan. Insya Allah, Pak. Dimudahkan secara prosesnya, diberikan kemampuan secara finansial, dan juga diberikan kesehatan tentunya. Nanti sampai pada waktunya ya, nanti mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, secara apa ya, kita sudah bercerita. Nah, kalau kita ngomongin daftar ibadah haji juga, para calon jemaah, dokumen apa yang harus disiapkan selain tadi menyiapkan uang 25 juta untuk mendapatkan satu nomor porsi? Nah, boleh nih Pak, kasih bocoran sedikit apa saja dokumen mungkin yang harus disiapkan, mungkin para netizen di rumah yang ingin mendaftar. Oke. Jadi karena urusan haji ini bukanlah urusannya domestik di Indonesia saja. Kita kan berurusan sama keimigrasian luar negeri. Berarti kan data kependudukan yang akurat. Jadi kita harus bisa memastikan KTP, KK, akte itu wajib sama. Contoh nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua itu wajib sama. Jadi memang ada 3 data, KTP, KK, akte. Atau kalau akte nggak ada, mungkin orang-orang yang agak sudah berumur kan, itu bisa digantikan dengan buku nikah, atau bisa digantikan dengan ijazah. Ini khususnya akte tadi. Akte bisa digantikan dengan buku nikah, bisa digantikan dengan ijazah. Sepanjang nama orang tua, tempat tanggal lahirnya benar. Berarti apabila ada miss di situ, ada perbedaan. Nah, itu dia. Jadi inti dari yang bahan untuk kita daftarkan tadi itu terkait dengan data kependudukan yang hubungannya nanti ke keimigrasian. Betul. Nah, nanti kalau kita ngurus ke imigrasi biasanya itu kan kalau apalagi kalau yang sudah agak berumur gitu, pas dicek nama di aktenya terus tempat tanggalnya beda dengan KTP-nya kakak. Jadi kalau bisa yang belum daftar silakan dicek dulu. Nah, intinya itu sebenarnya KTP, KK, akte atau ijazah atau buku nikah. Nah, selain itu nanti diiringi dengan surat keterangan sehat. Walaupun saya tidak bilang surat keterangan sehat itu menyatakan berangkat sekarang. Enggak, karena 30 tahun lagi belum tentu sehat, Pak. Betul. Tapi itu menjadi persyaratan untuk mendaftar gitu. Baik. Nah, itu dia para netizen, para sobat Pokem ya. Kalian yang ingin ataupun sudah siap secara finansial untuk mendaftar ya, mendapatkan satu nomor porsi, dan terus juga itu dia dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Dokumen-dokumen yang Anda harus siapkan dan pastikan yang kata Pak Kasih tadi, dokumen itu jangan sampai ada miss ataupun perbedaan ya, nama-nama kalian tentunya antara ijazah, KTP ataupun akte lahir dan yang tadi sudah disebutkan juga. Urus dari sekarang, jangan sampai pada saat pada waktu pendaftaran Anda mendapatkan kesulitan tentunya. Kalau hal tersebut tentunya pengurusannya tidak di Kementerian Agama ya, tentunya mungkin bisa ke Dukcapil ya. Ke Dukcapil. Ke Dukcapil ataupun instansi yang mengurus itulah. Baik. Nah, Pak Kasih juga. Kita berbicara haji ini kan jemaah haji ataupun pelaksanaan ibadah haji ini, kalau saya dapat informasi bahwasanya ada tipe-tipe, nggak tahu nih apakah benar tipe atau seperti apa, itu ada haji reguler, ada haji plus, ada haji furoda. Nah, ketiga nama-nama ini tentunya legal ya secara hukum Indonesia resmi. Terus juga apa sih perbedaannya? Terima kasih. Terima kasih soal pertanyaannya. Jadi begini, secara umum haji yang kita urus itu adalah haji yang reguler ya. Kita bilang dulu haji reguler. Kita patok dulu dengan kata-kata reguler. Reguler adalah jamaah yang mengikuti standar datang ke kantor, daftar, itu harus tunggu antrian. Nah, sekarang ini namanya haji plus. Nah, ini kan kalau haji plus, kalau ibarat kata nih dari Bangko ke Jambi, orangnya cuma ada 2 naik mobil, udah pokoknya 2 orang aku ganti nih, pokoknya kita berangkat. Tidak menunggu kuota ya. Nah, iya kan, bener ya. Tapi dengan adanya kita keputusan pingin cepat, tadi itu nambah biaya, bener ya. Ibarat lewat tol gitu ya. Kalau intinya lewat itu. tol, ya di gerbang tol kita bayar dulu. Tapi apakah itu
yang memprosesnya siapa? Nah, pertanyaannya gini, siapa yang memprosesnya? Nah, visa Haji Plus itu dikeluarkan oleh Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh dari pusat, Dirjen ya, Dirjen. Dan itu disebarkan melalui penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus. Sudah ditunjuk gitu ya? Memang ada. Ya? Ada. Jadi sudah, artinya lembaga khusus yang sudah dapat izin secara legal dari pemerintah pusat untuk melaksanakan haji khusus. Nah, masalah biaya. Nanti nih kita karena katanya biaya ya kan, biaya. Kan kita kan potong kompas. Betul. Bypass kan? Nah, jadi yang secara normal yang Haji Plus itu di kisaran 5 atau 6 tahun daftar tunggunya. Haji Plus ya. Jadi 5 sampai 6 tahun. Memang nggak secepat yang Haji Furoda. Nanti kita serahkan setelah ini. Dan dia pasti lebih cepat dari haji yang reguler. Nah, selanjutnya Haji Furoda. Furoda itu apa? Haji Furoda itu adalah haji yang undangan. Undangan dari bahasanya undangan dulu. Kita kunci di kata kunci di undangan dulu. Jadi apa haji yang diundang itu? Jadi begini. Secara tradisi, ini tradisi orang Arab dari kerajaan Arab Saudi itu dia mempunyai karib kerabat. Nah, karib kerabat yang kalau seandainya dia berkeinginan, boleh dia mengundang ke Mekah untuk berhaji. Nah, itu kerajaan Arab Saudi. Nah, jadi kan kerajaan Arab Saudi itu banyak tuh, punya pangeran, punya apa itu kan, dan itu dikasih kewenangan dari raja untuk memberikan siapa yang mau dikasih nih, ibarat siapa yang berhak. Nah, masalahnya lagi nih, kok mahal banget. Nah, masalahnya karena gini, rata-rata teman-temannya yang sultan-sultan itu kan udah berangkat haji, bener ya kan? Sultan kan? Sultan. Betul. Kalau ngomongnya kerajaan ya sultan. Raja sultan ya kan? Nah, pastinya secara ekonomi orang itu nggak perhitungan lagi secara ekonomi. Dan kalau dia dapat undangan berarti kan dia bisa berangkat langsung pada tahun itu. Bener ya? Nah, jadi kata kuncinya undangan. Kamu saya undang, datang sekarang. Tapi karena keluarga sultan ini rata-rata sudah berhaji, dan itu pada sebagian besar itu dilimpahkan juga ke penyelenggara haji khusus, dilimpahkan. Nah, disinilah terjadi permainan tarif, karena mungkin dia bohong kalau manusia nggak butuh uang ya, mungkin kerajaan daripada dia nggak ada yang pakai, udah kita jual aja, gitu. Contoh untuk visa haji furodanya di kisaran $6.000 gitu kan. Visa ya? Visanya aja tuh ya? Visanya aja, 6.000 kali 15.000 sekarang ya, berarti kisaran 30 jutaan? Bukan, 90 juta Pak. 90 juta. Visanya aja Pak? Visanya aja. Visanya aja. Visanya 90 juta. Perkiraan sekarang ya? Perkiraan sekarang di angka yang $6.000, dia bisa lebih, nggak tahu juga, itu tergantung nego lah gitu kan. Nah, artinya memang secara fakta memang ada, haji furoda itu ada. Haji yang diundang, dan undangannya tadi disebarluaskan kepada orang dalam bentuk transaksi, nanti ditransaksikan sama biro travel, penyelenggara ibadah haji dan umroh khusus, jadi kan. Nah, nanti timbul kecemburuan sosial, iya benar. Nah, ini permasalahan yang kalau kita bicara keadilan, Pak, kami sudah nunggu lama, ini kok bisa berangkat? Ya memang seperti itu, Pak. Bayangkan Bapak mau ke Jambi langsung sendirian, mobil nggak ngajak kawan. Kalau tadi sewa mobil 500.000, sekarang Bapak berangkat sendirian, bayarlah sendiri, Pak, gitu kan. Itu secara normalnya seperti itu. Nah, memang kita nggak tahu persis ya, gitu. Nah, yang haji furoda ini memang agak gimana gitu kan. Karena itu ajang bisnis, mungkin saya lihat itu sudah menjadi ajang bisnis, apalagi ya mungkin keluarga kerajaan butuh uang atau apa gitu kan, ya sudah oke lah gitu kan. Nah, yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa gini, terkait dengan pelaksanaan haji, ada yang mengiming-imingi berangkat haji cepat. Nah, ini yang bahaya ini masalah. Ini masalah. Kemudian harinya nih. Masalah. Pak, Bapak daftar dengan saya, bayaran 100 juta, Bapak berangkat langsung. Sekarang kita tanya, Bapak itu pakai visa apa? Jadi netizen harus mastiin. Nah, benar nih, untuk netizen harus kita pastikan. Jangan sampai ya. Visanya harus visa haji. Visa haji. Nah,
visa haji itu apa? Visa untuk melaksanakan ibadah haji. Karena dalam untuk melaksanakan untuk ke Mekah itu banyak visa ya. Oh iya. Jadi salah satunya ada visa haji. Yang sering dipakai itu visa ziarah. Oh ziarah. Ziarah. Kalau bahasa kitanya visa tour gitu, touring, apa, jalan-jalan, gimana gitu kan. Nah, yang kebanyakan itu sama kalau contoh ke macam TKI kita Indonesia datang ke Malaysia, tuh rata-rata kan gitu Pak. Datang itu pakai visa tour terus sana overstay, cari kerjaan di situ, kan gitu. Sama juga, dia ke sana. Ceritanya cuma tour, untuk ziarah. Tahu-tahu dia overstay. Pas mendekati dengan pelaksanaan ibadah haji, dia overstay. Sudah overstay, sudah pas dia musnah dia ikut, Arafah dia ikut. Tapi untuk tahun ini, alhamdulillah, itu sudah terjadi pengetatan masalah aturan tentang itu. Dan makanya banyak jemaah-jemaah kita yang pakai visa ziarah itu yang ditangkepin. Saya merasa sedih itu kalau dia benar-benar dari awal dia tahu bahwa dia itu ziarah dan dia ilegal. Oh berarti banyak sekali para jemaah yang nggak tahu terkait banyak itu. Nah masalahnya gini, dia berangkat diiming-iming Bapak bisa berangkat haji. Tapi rupanya dari pihak penyelenggara itu dipakai visa ziarah. Nah begitu dia masuk untuk ke Arafah, kan pakai scan barcode untuk bahwa dia menyatakan dia bisa masuk ke padang Arafah. Orang itu nggak bisa masuk. Tertahan di situ. Dan itu bukan tertahan aja, Pak. Itu bisa ditangkepin, dideportasi, di blacklist, nggak boleh masuk lagi. Oh ini repot nih ujung-ujungnya ya. Kena denda, penjara. Luar biasa. Nah, yang masalah tadi saya ceritakan juga bahwa memang ada beberapa agen-agen perjalanan penyelenggara ibadah haji yang nakal. Dalam tanda kutip gitu ya. Dia jualannya visa ziarah, tapi dia nyampaikan ke masyarakat umum itu namanya Haji Plus. Nah ini dia nih. Mungkin para sobat Pokem dan netizen di rumah yang nggak tahu selama ini diiming-imingin Haji Plus gitu ya. Jadi sekali lagi pastikan, lihat visanya. Apakah memang visa digunakan untuk melaksanakan ibadah haji? Apakah memang visanya hanya untuk ziarah? Nah kalau ziarah pastikan lagi, pikir-pikir lagi ya. Jangan nekat ya, jangan bandel ya. Jangan sudah sampai sana nanti kita nggak tahu berurusan, terus juga nggak ngerti bahasa sana gitu kan. Kita ditindak oleh polisi di sana kan, kita bingung nantinya, kasihan. Apalagi mungkin para jemaah haji yang selama ini nggak tahu, terus juga udah mohon maaf nih mungkin yang diajakin para lansia gitu kan, kasihan mereka. Benar sekali. Ya kan? Kami sangat-sangat menyayangkan kejadian-kejadian bahwa ada yang dibawa itu jemaah-jemaah kita yang sudah lansia. Sudah sampai di situ dikejar-kejar sama polisi, luar biasa. Saya sedih mikirnya. Kenapa nggak harus pakai visa ziarah, dan kenapa ada orang yang sudah dengan culas maksud saya mencurangi ketidakmampuan orang atau kebodohan dia kan, ketidaktahuan orang. Ini artinya memang literasi masyarakat tentang perhajian ini memang banyak terhenti di meja-meja seperti ini, Pak. Artinya pengetahuan tentang perhajian itu memang sedikit. Nah, jadi mungkin benar juga kita ngadain podcast hari ini. Iya, kan. betul. Nah, ini biar tahu. Iya, betul. Wajib itu. Wajib kan? Iya, wajib tahu. Sampai Anda punya orang tua di rumah, kita diiming-imingi gitu ya. Namanya kadang orang tua yang sudah sangat kepengen melaksanakan ibadah haji, maksud hati pengen ibadah, tahu-tahu sampai sana ibadah nggak jalan, nggak bisa, tiba-tiba kita juga bermasalah di sana, kan kasihan. Oke, sebelum kita lanjut, apa sih? Boleh kita minum dulu. Ini bener ini. Santai dulu ya. Kayaknya obrolan kita semakin hangat nih kayaknya. Butuh yang mengademkan, kita minum dulu boleh sedikit. Bismillah. Baik, tadi sudah banyak panjang lebar. Nah, bagaimana Anda harus memang benar-benar tahu pada saat jangan sampai ada yang iming-iming yang mungkin gak jelas gitu ya. Diberangkatkan langsung katanya, pastikan juga travel yang mungkin pada saat menawarkan juga dilihat. Nah, bagaimana legalitasnya gitu ya. Anda harus bisa menyelidiki itu. Apalagi zaman sekarang era digitalisasi, kita sangat mudah mendapatkan informasi itu gitu ya. Suatu travel yang benar-benar mereka terdaftar ya secara resmi ya. Terus juga yang hanya mungkin abal-abal, CIC kata orang itu ya. Jangan sampai Anda. Ini sebentar. Itu masalah jamaah yang ilegal itu.